melanjutkan ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami sudah berkumpul untuk menjalani ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami supaya boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan firman yang kami terima hari ini bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Berkatilah juga teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung, supaya kita semua bisa berkumpul bersama-sama di kesempatan berikutnya. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, teman-teman sekalian, tema ibadah untuk hari ini adalah hidup dalam damai yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk kayak mengingat kembali seminggu belakangan itu apa aja sih hal yang atau kejadian yang membuat kita merasa damai dalam hidup gitu. Pasti ada kan dalam seminggu belakangan. Kayak misalnya kalau aku sendiri seminggu belakangan itu lagi hektik untuk program kerja organisasi kampus, terus kayak sempat ada masalah gitu beberapa hari lalu, tapi untungnya bisa teratasi dan acaranya udah berjalan, terus dapat banyak respons positif gitu dari orang-orang, dan itu jadi kayak ngerasa damai sejahtera gitu. Asik. Nah, kalau mau tanya yang di Zoom kali ya, ada siapa ya? Nggak tahu ya. Kalau Evelyn ada nggak? Halo Evelyn. Oh Kak, ada. Oh iya, kamu boleh cerita nggak kayak seminggu belakangan hal apa sih yang bikin kamu merasa hidup dalam damai gitu? Oh iya, aku bingung sih. Tapi kalau seminggu ini soalnya lagi kayak sama kayak Kak Vidi, lagi sibuk banget, Ya. lagi banyak kegiatan juga di OSIS. Terus yang bikin aku dan Petra mungkin kayak punya teman-teman yang bisa bantu aku buat apa ngerjain semua tugasnya gitu. Kak. Oke, makasih Evelyn. Keren ya ceritanya. Pas banget nih di Alkitab juga ada yang tertulis diberi nasihat kita untuk hidup dalam damai satu dengan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya hidup dalam damai yang seperti apa, itu nanti akan dijelaskan oleh Kak Fabio melalui firman Tuhan yang akan dibawakan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepadanya. Kita bawakan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku
Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, hidup kami pada saat ini Tuhan boleh belajar dari firman-Mu sehingga menghasilkan kemuliaan bagi nama-Mu dan juga kedamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman sekalian. Ini khotbah kedua, nanti ada rapat ya. Luar biasa. Jadi saya menghemat suara ya. Teman-teman, kita akan live in peace. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Hanya 2 ayat saja, cukup singkat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ini nasihat yang sangat sederhana. Teman-teman, kalau saya boleh mengutip seorang yang bernama Albert Einstein. Saya rasa kita pasti kenal seorang yang bernama Albert Einstein. Kalau nggak kenal pasti nggak pernah sekolah. Dia mengatakan demikian, peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Terjemahan bebasnya adalah kedamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan, dipertahankan dengan kekuatan, tetapi hanya dapat dicapai dengan pengertian. Teman-teman, saya setuju dengan Albert Einstein. Terkadang kita menjaga perdamaian itu dengan sebuah force, kekuatan, dengan sebuah usaha yang luar biasa. Bahkan kalau boleh dibilang dengan senjata, dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau kita belum sampai ke level achieve by understanding, jadi dicapai melalui pengertian, maka mungkin hidup kita tidak akan pernah mengalami kedamaian. Pertanyaan sederhana, apakah iya kita harus mengalami sebuah penderitaan yang sangat luar biasa baru kita mengalami satu kedamaian? Apakah kita harus mengalami kesulitan, ujung-ujungnya baru damai? Nah, saya khawatir kalau itu yang kita harapkan, maka ketika kita prosesnya untuk mencapai damai itu tidak akan pernah terjadi. Justru kedamaian itu bisa terjadi ketika kita mendalami prosesnya itu melalui kedamaian. Artinya kita melalui semua yang kita kerjakan itu melalui live by peace. Melalui dengan kedamaian. Jadi kalau kita mengusahakan, kita agak susah. Tapi kalau kita live by understanding, pengertian, kita bisa mengalami satu kedamaian. Nah, kita akan lihat kalau secara umum problems areanya teman-teman ataupun pemuda remaja, pertama adalah sulit untuk menghormati. Teman-teman, saya yakin percaya justru di usia-usia muda kita paling agak sulit untuk menghormati. Penghormatan yang kita lakukan kadang-kadang cuma sekedar formalitas. Karena kita punya standar nilai kepada siapa kita harus menghormati. Itu wajar sih sebagai manusia ya. Jadi teman-teman mungkin si ini saya nggak hormati, si ini saya nggak hormati karena saya punya standar-standar nilai gitu ya. Misalnya guru siapa yang paling saya benci atau biasanya sih guru matematika, fisika, kimia gitu ya. Itu paling susah dihormati gitu. Paling nggak enak untuk dihormati. Tapi kalau guru-guru yang santai kayak IPS, kayak kewarganegaraan olahraga, itu paling gampang untuk jadi friend gitu ya. Karena emang malas banget gitu. Karena kita punya standar nilai. Teman-teman bisa kebayang kalau dalam hidup kita ini punya standar nilai, maka kita memang agak susah untuk saling menghormati. Lalu sulit untuk dipimpin karena punya kemauan sendiri. Mungkin teman-teman dan saya mengalami hal ini gitu ya. Kita kenapa sulit dipimpin? Karena kita punya kemauan sendiri. Kita punya my own way. Kita punya cara kita sendiri. Saya juga termasuk orang yang sangat sulit untuk dipimpin. Ibaratnya sangat sulit untuk mendapatkan otoritas, taat kepada otoritas di atas saya. Sulit sekali. Karena memang dari SMA saya biasa hidup sendiri. Saya lepas dari SMA, saya biasa hidup sendiri. Gak ada yang ngatur saya. Tiba-tiba lu datang ngatur gua. Wah, itu jadi masalah bagi saya. Jadi ini menjadikan kita punya standar sendiri gitu ya. Dulu saya di kampus teologi ya, itu kan kita masuk asrama. Maka kalau saya di asrama itu kok sangat ketatnya minta ampun. Teman-teman keluar belanja aja itu harus lapor ke warung. Ini gerbang asrama 5 meter itu warung, itu harus lapor ke warung. Hidupnya menjadikan banget dah.
Nah sementara saya biasa loncat, biasa kemana-mana, wah itu stresnya luar biasa. Makanya saya bilang susah sekali kan. Jadi kerjaan saya itu bagaimana mengakali saya bisa keluar dari asrama dengan bebas. Pokoknya segala cara saya lakukan. Karena memang balik lagi teman-teman, kita memang sangat sulit pada dasarnya, basically-nya kita sangat sulit untuk dipimpin. Dan sulit untuk ditegur, karena kita punya prinsip, it's my life. Ini kehidupan gue, kenapa lo ngatur-ngatur? Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita sangat amat sulit mengalami yang namanya sulit untuk dipimpin oleh Tuhan. Ditegur apalagi. Ditegur paling nggak enak gitu ya, apalagi kalau ditegur dengan cara yang tidak tepat misalnya. Itu pun bisa menimbulkan perkelahian. Nah, resultnya, hasilnya no peace. Nggak ada damai. Teman-teman, kalau kita adalah problem kita di sini teman-teman, maka jangan pernah berpikir untuk hidup damai. Kalau kita termasuk orang yang sangat sulit menghormati, termasuk orang yang sangat sulit dipimpin, apalagi ditegur dan dinasehati, kata Paulus, tidak akan pernah kita merasakan kedamaian. Justru kedamaian itu kan terjadi ketika ketiga hal ini tuh kita alami, begitu ya, kita alami. Nah, saya juga sama ya, maksudnya waktu dulu saya memang punya masalah di 3 daerah sini. 3 area ini saya bermasalahnya luar biasa. Bahkan sisa-sisanya pun masih saya kerasa gitu ya, di area pada saat ini gitu ya. Kalau misalnya, kalau dulu saya pelayanan di Ketapang ya, Gereja Kristus Ketapang, itu hamba Tuhannya itu ada jam kantor. Dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, nggak lama-lama ya, dari jam 9 sampai jam 2 atau jam 3, saya lupa. Karena saya nggak pernah masuk kantor. Saya bilang gini, itu problem bagi saya. Kenapa harus masuk kantor? Ya supaya hamba Tuhannya terkontrol. Loh, kamu nggak percaya sama saya kemana? Ke mall kek, mau kemana gitu ya? Kan intinya dia nggak percaya si hamba Tuhan ini kemana. Kalau pegawai, maksudnya teman-teman yang kerja di perusahaan, iya. Kenapa lu masuk kantor? Iya, karena lu harus kerjain produksi dong. Ya kalau lu kerjain di rumah, gimana nih produksi bisa ini? Masa gasnya jalan sendiri? Kan nggak mungkin. Ya harus di kantor dong. Mesti itu jalan gas. Gasnya jalan sendiri gitu, nggak mungkin, hantu dong itu. Itu kan logis gitu kan. Ada jamnya. Tapi kalau di gereja kan beda sekali jamnya. Subuh jadi siang, siang jadi ini. Kalau ada yang meninggal, mohon maaf, ya kan dia harus standby hamba Tuhannya gitu kan. Berubah jam kerjanya dia. Nggak bisa ngikutin yang normal. Memang karena ketika dia rodanya hamba Tuhan itu memang hidupnya nggak normal, titik gitu kan. Kalau dibuat jadi normal, jadi aneh gitu. Nah itu teman-teman saya bermasalah di situ. Akhirnya saya memang berhenti dari Gereja Kristus Ketapang karena salah satunya di situ gitu ya. Jadi ada jam kantor, saya nggak bisa. Dulu saya masuk di yayasan, ada jam kantor, saya nggak bisa juga. Mau saya datang jam berapa suka-suka saya. Tapi saya bilang, achievementnya berapa? 40 juta sebulan, oke. 40 juta ya sebulan. Saya cari uangnya 40 juta, tapi jangan kasih jam kantor. Dan setiap bulan dapat achievement untuk sumbangan yayasan saya itu sekitar range 30-40 juta. Saya dapat 30-40 juta. Saya datang jam 12 siang silahkan, mau pulang jam 12, jam 1 saya pulang, ya suka-suka gua. Tapi 40 juta kan? Iya, 40 juta dapat. Nah teman-teman, itu tipikal saya. Itu problem saya. Artinya, saya kalau disuruh duduk jam 8, tank gitu ya, itu jam 10 saya udah tegang di sini saya. Wah udah stres gitu ya. Jam 1 paling stroke gitu ya. Jadi nggak bisa saya duduk diem gitu ya, apa itu nggak bisa. Pasti saya kesana kesini. Nah teman-teman ini problem. Saya nggak tahu teman-teman punya problem di mana. Baik teman-teman yang SMP, SMA pasti ada problemnya di area sini. Nah Paulus memberikan satu solusi kepada kita bahwa yang pertama agak aneh, menghormati orang yang bekerja untuk Tuhan. Memang dalam konteks di surat ini adalah memang tidak hanya semata-mata Paulus sebagai rasul, ada juga pemimpin jemaat, ada juga boleh dibilang seperti aktivis jemaat. Ini karena Tesalonika sudah adalah jemaat yang sudah established begitu. Nah, Paulus mengatakan kalau kamu sulit menghormati orang yang bekerja untuk Tuhan, artinya orang ini boleh dikatakan orang yang tidak bekerja untuk profit. Maka kamu akan sangat sulit untuk menghormati yang lain-lainnya. Ini bagi Paulus. Lalu kedua adalah menghormati orang yang memimpin ke dalam Tuhan. Jadi ada orang yang memang tadi ya konteksnya rasul, entah pemimpin jemaat, entah aktivis, entah orang yang kalau dalam sekarang rohaniawan dan segala macam, ataupun pemimpin KTB misalnya, dan pokoknya segala macam kerohanian,
Kalau kamu nggak menghormati orang yang demikian, menghormati juga orang yang memimpin kamu ke dalam Tuhan, ya agak sulit juga. Teman-teman tidak akan, kalau teman-teman susah sekali untuk menerima hal ini, teman-teman akan susah untuk menerima segala-galanya, dipimpin, yang menuju kepada Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, menghormati orang yang memberikan teguran dan nasihat di dalam Tuhan. Teman-teman, ini adalah 3 area yang akan menghasilkan live in peace sebenarnya. Ini adalah 3 area yang sebenarnya adalah akan menghasilkan live in peace. Jadi kalau kita sudah sangat sulit menghormati orang, whatever ya, nggak hanya sama Tuhan dan segala macam, itu susah. Kita susah sekali untuk menerima teguran, nasihat. Nggak akan damai hidupmu. Nggak akan damai. Apalagi untuk menghormati orang yang memimpin kita ke dalam Tuhan. Engkau tidak lagi, engkau abaikan. Hidupmu hancur. Saya dinasihati sama dosen saya. Waktu itu saya pacaran gitu ya. Ya kalau yang belum pacaran dibayangin aja ya pacaran kayak di drama Korea gitu-gitu ya, dibayangin atau SCTV itu apa? FTV. Nah gitu. Pokoknya dari cilok tiba-tiba jatuh cinta sama anak direktur aja gitu. Terus saya menjalin relasi, saya akhirnya ngomong sama dosen saya karena di peraturan balik lagi, peraturannya itu harus dibimbing sama dosen pembimbing, maksudnya untuk yang masalah relasi pacaran. Akhirnya saya konsultasi dengan dosen saya. Pak, saya punya pacar, bukan di kampus pacar saya gitu, di luar kampus. Gini. Dia kasih nasihat. Begini Fabio, gini. Ini dosen yang saya suka ya, bukan dosen yang saya benci gitu. Dosen yang saya suka gitu kan. Gini. Oke Pak. 2 bulan lagi saya datang lagi sama dia. Pak, begini. Nasihatin lagi. Gini. Masih sabar nih dosen. Begini Fabio, kamu yang berrelasi bla bla. 2 bulan lalu datang lagi saya ke dia. Gitu kan. Saya cerita, ngoceh sampai 40 menit ngoceh. Terus dia ngomong gini, satu nasihatnya. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Udah, gitu dong Pak. Iya. Teman-teman, kenapa? Karena saya tidak mendengarkan segala sesuatunya itu. Lalu dia ngomong cuma satu kalimat, kamu sudah tahu jawabannya apa. Udah, itu aja. Karena saya tidak mau, karena saya selama ini mengabaikan tegurannya dia, mengabaikan lead-nya dia, pimpinan dia, saya abaikan semuanya, akhirnya saya terjebak dengan masalah itu saja. Betul? Gitu ya. Dengan masalah itu aja. Yang pacaran ya terjebak dengan masalah berantemnya itu saja. Karena mengabaikan teguran, karena mengabaikan pimpinan, karena mengabaikan juga nasihat. Yang tadi. Akhirnya dosen saya kesel ngomong sama saya, kamu sudah tahu jawabannya apa? Akhirnya saya putuskan, oke, stop, bla 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 bla. Akhirnya saya bisa live in peace. Jadi teman-teman sangat sederhana nasihat Paulus kepada kita, anak-anak muda begitu ya, kaum muda begini. Kalau kamu punya 3 hal itu, menghormati orang, pimpinan dan juga bersedia dinasihati atau ditegur, maka kamu adalah orang yang hidup dalam damai. Kenapa kata Paulus? Sederhananya adalah orang yang bekerja, memimpin dan menasihati untuk Tuhan, hasilnya adalah memang kedamaian dalam kehidupannya. Karena mereka berusaha memimpin kita ke dalam kedamaian. Namun orang yang tidak bekerja untuk Tuhan, hasilnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, kalau engkau meminta nasihat kepada orang yang hidupnya tidak di dalam Tuhan, maka itu hasil nasihatnya dia, itu bukan untuk kedamaian, kehancuran. Teman-teman upayakanlah, kalau engkau punya masalah, kau setidaknya lah, engkau sharing dengan teman-teman yang rohani dulu lah begitu. Saya kadang-kadang bingung kalau ada yang pacaran, berantem apa gimana, minta nasihat kepada yang beda agama. Udah, mau ngapain? Hancur nasihatnya. Nasihatnya itu menghancurkan, bukan untuk memimpin. Berani taruhan saya untuk hal ini. Jadi teman-teman, nasihat ini sederhana bagi Paulus. Tapi kalau kita ikutin, kita akan hidup dalam damai. Jadi kalau kita pada saat ini merasakan ketidaktenangan, susah tidur, ya, ada susah tidur, gelisah, ada, atau dan segala macam, jangan-jangan kita memang sedang menghindari hal-hal yang tadi Paulus katakan, masalah menghormati, masalah dipimpin dan juga masalah ditegur. Saya mengalami satu perubahan itu ketika saya ditegur habis-habisan sama Bu Dorothy Marx. Itu adalah dosen saya, teman-teman.
di Bandung dan beliau sudah meninggal. Dia bilang gini, nasihatnya sederhana yang mungkin teman-teman juga sering dengar, tetapi karena waktu itu kena dalam hati saya. Dia bilang gini, Fabio, kamu orang Inggris, jadi saya mau lafal Inggris nggak apa ya, kayak Jaksel gitu ya nggak apa ya. Jadi which is neither itu tahu ya, neither enggak ya teman. Jadi dia bilang gini, Fabio, kamu punya potensi yang bagus, dibilang. Tetapi satu hal yang membuat potensimu itu mati, bahkan cenderung hilang. Apa, Bu? Kamu tidak mau mendengarkan teguran, nasihat. Saya waktu itu terdiamnya luar biasa. Teman-teman, saya agak khawatir sebenarnya teman-teman ngalamin hal yang sama. Engkau punya potensi yang luar biasa. Engkau cerdas, engkau brilliant, engkau punya bakat yang luar biasa. Engkau sebenarnya nggak di level ini. Sebenarnya lo tuh di levelnya up banget. Tapi karena engkau tadi tidak mau dinasihati dan tidak mau dipimpin, maka talentamu tuh cuma satu, kata Tuhan Yesus. Seharusnya talentamu tuh 1 jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi karena kita tidak mau dinasihati dan juga tidak mau dipimpin, akhirnya potensi hidup kita mati. Nah, Paulus menginginkan pada hari ini kita live in peace, karena potensi hidup kita akan berkembang untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali belajar Tuhan bagaimana kami live in peace Tuhan, hidup di dalam damai bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, pada masa muda kami memang sangat sulit sekali Tuhan untuk mengalami menghormati, ditegur, dinasihati, atau juga dipimpin Tuhan. Tolong biarlah kiranya Tuhan melalui pelajaran kami membaca Alkitab ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan dibukakan dan juga boleh menerima firman-Mu Tuhan dan membuka hati kami supaya kami hidup di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang berulang tahun untuk Eva Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupannya dimanapun dia berada pada saat ini. Tuhan tetap menyertai baik itu dalam pekerjaan maupun keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pekerjaan kami, bagi teman-teman kami yang sudah bekerja, Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan, supaya pekerjaan kami Tuhan adalah memuliakan nama Engkau. Bagi teman-teman kami yang sedang studi, baik itu sekolah maupun juga kuliah, Tuhan tolong berkati juga. Berikan kekuatan pengharapan Tuhan untuk melampaui studi-studi ini dengan baik Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami pada umumnya. Tuhan Yesus tolong biarlah kiranya kesehatan kami Tuhan boleh tetap terus Engkau jaga sertai Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan jika angka semakin menurun. Biarlah itu juga menjadi kewaspadaan bagi pemerintah kami untuk tetap terus memikirkan untuk bisa menghilangkan COVID-19 Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Fabio untuk firman-Nya. Nah, dari firman Tuhan tadi kita belajar kalau hidup dalam damai itu berarti mau mendengarkan nasihat dan juga sebaliknya kita bekerja, memimpin dan menasihati orang-orang di sekitar kita untuk Tuhan. Karena dari situlah akan timbul kedamaian. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahannya bisa yang pertama itu transfer via BCA atas nama Christian Nugraha di nomor yang tertera di slide dan jangan lupa untuk diberi notes. Atau yang kedua, menyerahkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja dari pukul 5 sampai 7 malam. Oke, kalau begitu kita sudah di penghujung ibadah untuk hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi pedoman bagi hidup kita. Maka mari kita melanjutkan hidup dalam damai, hidup dalam Tuhan kita yang ajaib. Kalau begitu kita angkat lagu pujian Ajaib Kau Tuhan. Senang
kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga mengingat teman kami Tuhan, Ade Novianto yang berulang tahun. Biarlah kiranya Tuhan memberkati teman kami ini Tuhan yang berada di Papua. Biarlah segala pekerjaannya Tuhan Engkau sertai dan berkati, dan dia boleh menjadi berkat bagi lingkungannya Tuhan di Papua. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman kami, keponakan teman kami, yaitu Rainer Tuhan yang sedang sakit DBD. Tuhan Yesus tolong berkati supaya biarlah kiranya Tuhan Rainer Engkau pulihkan dan juga boleh cepat sembuh Bapa di surga. Dan kami mengucapkan syukur Tuhan untuk ibadah ini. Mari teman-teman kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan saat teduh sejenak. Oke, happy Sunday semuanya. Sebelum live boleh on kamera dulu supaya